Mata adalah panglima hati. Segala yang kita kerjakan tanpa disadari menciptakan misteri yang ada dalam hati. Baik, buruk, kejam, pilu, sampai kisah ironis, semua akan kita kuak di sini, menembus mata batin. Program ini akan mengundang orang-orang yang pernah ataupun masih melakukan tindakan di luar batas kewajaran. Dan bintang tamu yang sudah hadir di sebelah saya adalah Uci Sucita. Uci, terima kasih hadir lagi di Menembus Mata Batin. Sama-sama, terima Gimana kasih. kabarnya waktu itu balik dari sini? Baik-baik aja kan ya? Baik-baik aja, alhamdulillah sampai sekarang baik-baik aja. Alhamdulillah, oke. Kamu punya pengalaman mistis lain nggak yang mau diceritakan ke kami? Pengalaman mistis ada sih baru-baru ini. Gimana ceritanya? Jadi aku diundang suatu acara, acara kita bisa berkomunikasi langsung dengan makhluk gaib. Awalnya aku nggak percaya, tapi penasaran ya, aku akhirnya ikut. Ada 3 segmen. Satu aku nggak mau karena kayak berasa belum siap. Yang kedua udah dicoba mau berkomunikasi ternyata nolak si makhluk gaibnya sama aku. Dan yang ketiga katanya sosok kuntilanak adik kakak. Kamu bisa melihat atau ngerasain itu? Pertamanya aku nggak melihat dan nggak merasakan, tapi kata yang pembawa acaranya dia bilang dia suka sama saya, ngelihat kalung saya dia mau, katanya gitu. Terus udah kalung saya nggak ada apa-apanya gitu. Kamu komunikasi nggak dengan kuntilanaknya? Akhirnya aku mau coba dong karena dia tertarik kan sama aku. Akhirnya aku mencoba. Itu pertama kalinya aku berkomunikasi langsung dengan makhluk gaib. Aku mencoba begini, dibantu dengan pembawa acara, dengan konsentrasi gitu ya. Dengan keterbatasan aku, akhirnya aku kayak melihat ada di depan aku. Sosoknya seperti apa, Uci? Jadi dia rambutnya tuh panjang, gimbal panjang gitu. Terus dia pakai baju warna putih, ya, tapi kucel gitu. Dan Kusam pas udah gitu? kusam gitu, pas masuk, aku ngerasa kayak badan aku lemes banget. Lemes kayak nggak berdaya. Aku tuh pengen ngomong gitu, pengen ngasih tahu ini aku ada tapi susah. Hingga akhirnya aku ngerasain perasaan aku kecewa sekecewa-kecewanya dan kayak sedih banget. Aku langsung apa yang dirasain kan ditanyakan, aku bilang aku nggak kuat gitu. Aku mau bilang aku nggak kuat karena aku ngerasain kayak kok aku drop banget, aku kecewa, sedih, dan akhirnya dikeluarin sampai aku lemes banget. Ternyata setelah berkomunikasi langsung dengan pembawa acara kan udah jago ya gitu. Ternyata memang dia matinya itu seorang nggak baik maaf lah ya. ya. Itu yang dia mati dibunuh di tempat hiburan adik kakak itu. Jadi kamu bisa ngerasain Iya, aku apa ngerasain yang dia rasain? oh ternyata sakit banget oh my gitu. goodness. Oke, baik. Mudah-mudahan kamu baik-baik aja malam hari ini. Amin, amin. Nggak merasakan hal seperti itu lagi. Nggak mau. Ya, nggak mau ya. Nggak mau, jangan Kita sampai. akan ketemu dengan partisipan kita yang pertama. Berikut ini adalah seorang perempuan yang menggunakan penglaris hingga memakan tumbal. Malam hari ini kami akan panggil dia dengan nama samaran. Kami persilahkan Tika. Silakan, Ci. Selamat malam, Mbak Tika. Selamat malam. Apa yang mau Mbak Tika ceritakan pada kami malam ini? Saya itu pedagang soto. Awalnya saya sepi sekali. Saya diberitahukan oleh teman saya pergi ke dukun daerah Cirebon. Saya ke sana nekat. Saya pikir nggak ada korban. Saya bicara dengan dukun itu. Ternyata dukun itu memberitahukan harus ada tumbal. Saya diberi alu untuk meracik bumbu soto saya. Saya pikir nggak apa-apalah, tumbalnya kan orang lain, bukan saya atau keluarga saya, nggak masalah dong. Nah, pas pembeli yang ke-1000, itulah tumbal saya. Saya nggak tahu yang tumbal itu siapa. Yang jelas tumbal itu akan datang
dia akan laris terus dagangan saya karena tumbal itu sudah termakan. Tumbalnya sampai meninggal. Pasti. Saya nggak peduli hal itu. Tahu nggak siapa yang dijadikan tumbal? Saya nggak tahu. Yang saya tahu pembeli yang ke 1.000. Sudah ada. Pasti. Masalahnya dagangan saya laris. Dan sekarang udah lebih dari 1.000. Iya. Oke, baik. Malam hari ini apa tujuannya datang ke Menembus Mata Batin? Saya sebenarnya menyesal atas perbuatan saya. Bagaimana caranya saya untuk melepaskan Alu yang meracik bumbu itu supaya saya tidak mengulang lagi. Masih dipakai tapi Alu? Saya masih dipakai, tapi soalnya kalau nggak dipakai Pak, dia akan menumbuk sendiri. Seakan-akan saya itu harus menumbuk itu alunya. Baik, mudah-mudahan Mbak Tika mendapatkan solusi dari permasalahan yang lagi dihadapi ya. Kami akan ajak Mbak Tika untuk ketemu langsung dengan sahabat kami. Dia adalah seorang indigo. Kami persilahkan Roy Kiyoshi. Sebelumnya, tim Mata Batin sudah memberikan tanggal lahir dan nomor rumah partisipan kepada Roy Kiyoshi. Dengan mata batinnya, Roy akan membaca berdasarkan angka yang kami berikan. Tika terlahir tanggal 16 Agustus 1976. Sosok yang santun dan memiliki perasaan yang peka. Dia seringkali melakukan kesalahan karena selalu mengikuti perasaannya. Saya melihat ada satu benda berkekuatan magis di tangannya. Dia tidak bisa mengontrolnya dan bahkan sosok tinggi besar yang ada di benda itu akan membunuhnya. Selamat malam. Selamat malam Roy. Silahkan duduk. Terima kasih. Halo. Halo Pak Roy. Saya berhadapan dengan Mbak Tika. Iya, Tanggal 16 bulan 8 1976. betul. Tika adalah seorang pedagang soto, Iya. pernah menggunakan penglaris dan Betul. diberikan oleh sang dukun sebuah alu. Iya. Dan setiap pelanggan ke 1.000 itu Iya. akan menjadi tumbal. Benar. Sudah ada tumbal, tapi Sudah. saat ini ingin terlepas dari ikatan dengan alu ini supaya bisa berdagang dengan normal begitu Benar. ya. Oke. Bentuknya seperti lumbung. Betul, betul. Lumbung padi. Seperti Iya, itu. benar. Gitu ya. Oke. Lalu sekarang ketakutan mau ngelepas itu semua. Gitu ya maksudnya? Iya, benar. Karena pasti akan minta tumbal lagi di 1.000 yang berikutnya gitu ya. Iya. Yang ini yang periode kedua. Kan periode pertama Iya. sudah meninggal 1.000. Ya kan? Dalam periode 1.000 pertama sudah meninggal 1 orang. Iya. Nah, sekarang udah berapa banyak lagi nih untuk periode kedua? Saya kagak tahu juga ya Pak. Yang saya tahu dagangan saya laris dan saya bisa mendapatkan kekayaan. Tapi memang ada yang meninggal. Iya. Tahu, Mbak Itu Tika? sudah tahu. Kalau dagangan saya rames terus pasti itulah yang sudah ada yang meninggal. Gitu. Iya. Pernah cari kabar nggak siapa yang meninggal? Tidak peduli. Oke. Maaf Bu, saya mau tanya. Kan Iya. awalnya Ibu melakukan hal itu. Ya. Nggak ada perasaan takut dosa kah atau Awalnya Tega. iya, tidak pernah tidak merasakan takut dosa. Saya pikir saya harus mendapatkan lebih daripada hidup saya susah. terus tumbalnya juga kan bukan keluarga keturunan sendiri ya, tapi Oh orang iya, lain ya. orang lain. Terus Makanya saya kenapa nggak Ibu peduli. sekarang mau tobat berhenti? Iya, saya ingin ke jalan yang lurus ya. Saya pikir kalau begini terus saya nanti sewaktu-waktu mati saya nggak bisa bertobat. Pernah ada nggak sosok hantu atau dalam mimpi begitu? Oh iya yang iya datang? benar. Ada.
tinggi besar. Kalau saya tidak menumbuk alu itu, dia bergerak sendiri. Dia menampakkan wajahnya. Tinggi besar. Itu apa? Ada Roy? Itu yang giginya tinggi nggak? besar. Iya, Ada giginya juga. iya, Iya, semacam genderuwo ya. iya. Saya sampai takut itu. Oh, oke. Saya lihat nih, ini sejenis genderuwo. Dan mau nggak mau, ya kamu harus jalanin Mbak Tika. Ini sudah perjanjian gaib yang mesti Mbak Tika pertanggungjawabkan sebenarnya. Sebagai seorang pedagang, punya penglaris, kemudian ada tumbal. Setelah pembelinya 1.000, harus dapat 1 tumbal. Menurut saya, bukan nggak make sense. Sangat-sangat make sense sekali. Sangat udah sering denger gini di orang-orang dagangan nasi apa. Macam-macam ya. Dia udah ada kok kayak gitu. Nah sekarang tinggal ngebersihinnya doang. Apakah si Mbak Tika membawa lumbungnya? Bawa, saya bawa. Saya pengen lihat ya. Oh ya, boleh. Baik. Gila ya. Kayaknya setiap partisipan yang datang menggunakan penglaris pasti selalu ada tumbal ya, Roy? Iya dong pasti. Kau nggak pernah ditawarin pakai penglaris? Cita. Enggak ya? Nggak pernah. Pernah sih, tapi Itu apa tantangannya. Enggak lah ya, kayaknya enggak gitu-gitu. Tapi aku nggak berani. Nggak berani. Oke. Oh, udah cantik juga ya, ngapain? Boleh dibuka nggak? Silakan. Oh ya, boleh. Ini biasa digunakan untuk apa sih, Mbak Tika? Untuk meracik. Oh, meracik bumbu ya? Iya. Oh, Jadi kalau yang porsinya kecil tuh mungkin pakai kayak ulekan gitu. cobek gitu. Cobek gitu. Kalau yang banyak porsi besar pakai Lumbung ini. alu. Nah, Alu, masukin oke. semuanya. Mau bumbu-bumbunya apa aja bisa sampai dimasukin ke alu. Bumbunya rahasia. Oh, Oh, Tidak boleh orang tahu. tapi kan kalau untuk alu berarti bumbunya ini sekaligus masukin banyak dong untuk berhari-hari dan minggu. Betul. Kalau untuk cuma sekali pakai Enggak. alunya nggak mungkin. Dia sekali make itu cepat laku, udah selesai sehari itu bumbu sotonya. Nggak pernah nggak habis, pasti habis. sekali numbuk untuk sehari. Iya, Saya to the point nih. Tuh alu saya buang boleh nggak? boleh. Kalau misalnya Bapak ini daripada dia mengganggu saya, Yakin? Nanti Iya, dagangannya, saya yakin sekali. Dagangannya konon versinya Mbak Tika. Aduh pasti diambil jadi ini ya. Aduh gimana ya? Jadi sepi. Aduh bagus sepi ya. Saya kan tanya dulu ya. Oke. Takutnya kan kamu ragu. Udah saya ambil, saya buang ke laut. Ya, Aduh gimana ya kok sepi ya? Apa gagal alu tadi hilang gitu? Saya nggak mau itu. iya, baik. Nggak mau Nggak bang. masalah sih bagi saya. Benar. Iya. Oke. Terus sebelum itu saya pengen tahu cara Menumbuknya. Mbak Tika, sebelum menumbuk semua bumbu-bumbunya menggunakan alu ini ada ritual khusus nggak? Tidak sih, hanya ini kalau pakai alu ini bumbunya rasanya lebih sedap daripada Oke. ininya. Waktu mendapatkan ini di Mm-mm. itu ada ritual nggak atau apa yang dilakuin gitu Iya. sebelum dapat ini? Iya. Apa? Puasa. puasa. Terus terang saya lihat makhluk ini berasal dari alu tersebut. Iya. Karena dia worship, memuja benda ini. Kemudian ini juga dari jenisnya juga udah lama benda ini. Lalu dia membumbung itu, alu. Menumbuk ini. Oh iya, menumbuk alu. Iya. Saya yakin pasti akan terus banyak korban lagi. Korban. Itu pasti, Pak. Tunggu sebentar. Saya ngelihat di diri Mbak Tika ada seorang anak perempuan. Saya tidak tahu ya anak kamu udah siapa, guys. I don't know. Tapi di dalam kepala saya, apakah ada anak perempuan ya? Iya. Itu anak kamu ya? Iya, benar. Kamu tahu nggak? Dia dalam bahaya loh. Saya nggak tahu sama sekali. Yang aku tahu Dia namanya korbannya. siapa?
Namanya Usia? usia 14 tahun. Di dalam penglihatan batin Roy, saya melihat di sekelilingnya, saya melihat dan kok si ini kakinya apa ya, borgol ya, terikat. Iya, pandangannya beda sih. Ini dalam bahaya. Berarti ini benar-benar harus dihilangin nih Mbak Tika, karena akan kena ke anak korban selanjutnya. Saya minta tolong aja Pak Roy, gimana Dan caranya? kalau ini terus dilanjutkan, saya ngelihat anak perempuan kamu namanya dia akan meninggal dunia secara tragis. Tadi Mbak Tika bilang pandangannya beda tuh maksudnya gimana ya? Kayak seperti blank. Suka ngeblank gitu? Iya. Gini, kalau hantu, jin dan segala macam tidak akan pakai pisau langsung jerep. Mereka akan masuk ke dalam jaringan otak kita dan mempengaruhi gitu. Nah, anak kebetulan saya ngelihat kamu kan tidak cerita tentang anak kamu kan, sama sekali nggak ada. Nah, di dalam vision saya melihat ini akan dijadikan makanan segar buat dia. Untung kita ketemu ya hari ini. Iya. Saya minta tolong Pak supaya gimana caranya Ini dia tidak harus mengganggu disita. keluarga aku lagi. Tapi dengar dalam vision saya satu lagi kuping, selain Alu ada satu lagi nih temennya. Iya. Tapi lupa dibawa ya. Ada benda lain? Ada sih, tapi saya lupa dibawa. Hanya Alu yang mengganggu saya setiap kali dia suka numbuk sendiri seakan-akan minta ditumbuk. Satu lagi apa? Kayak jimat. Jimatnya berbentuk apa? Berbentuk kayak bacaan Jawa gitu. Tapi berbungkus hitam. Tulisan. Ditaruhnya Di tempat duit. Iya. Itu yang repot nih. Gini, kita harus membuang Alu ini malam, tapi besok tapi harus bersamaan dengan si temennya. Ada satu itu. temenan lagi, pokoknya jimat itu gitu. Iya. Saya nggak bawa. Sayang ya. Saya pikir hanya Alu aja yang paling penting. Masalahnya itu Alu bisa numbuk sendiri, Pak. Ternyata ada Saya sampai kaitannya ya, Ro. ketakutan. Iya, dan saya melihat dalam mata batin saya, anaknya kamu perempuan, kakinya terikat gara-gara perjanjian dengan mamanya melakukan perjanjian gaib, which is Tika dengan genderuwo ini. Kayak jaminan. Ya, the last one. Pokoknya kalau kamu nggak dapat korban lagi, anak kamu saya akan bunuh. Itu maksudnya yang aku tangkap dari makhluk halus ini. Serem sih, jujur saya bentuknya ini mungkin kalau genderuwo biasa ya biasa berbulu gitu ya. Tapi ini bertaring dan selalu datang dalam lewat ke anak kamu Tika. Ada jendela kamar kan? Ada. Kamu tahu nggak kenapa itu saya tanyain dan saya ngelihat jendela. Tidak tahu. Dia datang pelan-pelan setiap jam 1 malam. Seharusnya saya harus bagaimana ya Pak Roy? Kita udah bener, kamu udah bawa Alu itu. Alu itu kita akan, saya ngerasa ini susah banget untuk dibakar. Ya, It's susah really pasti. impossible to burn this kind of ya. Tapi masalahnya, nih ada PR buat Mbak Tika. Iya. Jagain anak kamu namanya. Iya. Di kamarnya selalu datang jam 7, jam 1, kemudian dia berputar-putar gitu, jam 1 malam. Iya, baik. Bagaimana cara untuk menjaganya ya Pak Kamu Roy? ajakin ngomong terus, ajakin ngomong ke anak perempuan kamu, Oh iya, karena dia adalah jaminan terakhir. baik. Terus sekarang saya mau banget, mau numbuk deh. Baik. Tapi sayanya, wait a minute, saya pengen ngundang si genderuwo itu datang sih. Tunggu bentar. Ada Bisa bunga? diundang. Bisa diundang. Ada bunga-bungaan gak? Bunga. Dan garam dan banyak macam madu dan segala macam.
bunga, garam, madu, air. Iya. Kamu sedih ya kalau Iya, saya sedih karena anak saya menjadi anaknya. tumbal. Bu, emangnya Ibu nggak tahu ya? Saya Perjanjian di tidak awalnya tahu. bahwa nanti anak Ibu jadi yang Tidak, menantu. tidak sama sekali. Dukunnya itu tidak memberitahukan hal itu. Ini baru udah meninggal ya dukunnya? Iya, dukunnya sudah meninggal. Kamu sedih ya kalau Iya, saya sedih karena anak saya menjadi anaknya. tumbal. Bu, emangnya Ibu nggak tahu ya? Saya Perjanjian di tidak awalnya tahu. bahwa nanti anak Ibu jadi yang Tidak, menantu. tidak sama sekali. Dukunnya itu tidak memberitahukan hal itu. Ini baru udah meninggal ya dukunnya? Iya, dukunnya sudah meninggal. Saya tadi ingin mengembalikan alu ini. Tapi ternyata dukunnya sudah meninggal. Saya taruh ini, dia setannya ini minta saya diambil. Kalau enggak, salah satu keluarganya akan dibunuh. Itu kalau misalnya jimatnya tetap disimpan, tulisan Jawa yang ada di tempat duit itu masih tetap ada resikonya buat Pasti, Bu Tika? masih. Kita ngerjain kan nggak setengah-setengah. Kita bener-bener ngerjainnya tuh bener-bener teliti dan paten Ya gitu. kalau dia nggak bawa gimana ya, Ron? Nanti buang aja malam berikutnya. Dibuang aja ya. Buang aja. Dibuang aja ya. Nggak usah dibakar-bakar. Dibuang ke laut aja ya. Ya, buang ke laut atau buang di kuburan. Oh, iya. Dikubur. Ya, itu dikubur. juga nggak apa-apa. Asal jangan dibakar. Ya. Baik. Saya lihat ya Bu ya. Ya, Dan silakan ini silakan. pun susah banget untuk dibakar. It's very hard to burn. No, cannot. Gak bisa, nggak mungkin ini dibakar. Ini ada yang ngisi. Kita nggak pernah tahu ya, ternyata benda yang biasa buat numbuk ternyata dihantui oleh makhluk genderuwo. Aku ingin berinteraksi dengan makhluk itu ya. Baik, Pak. Dia suka minta untuk dipakai, maksudnya digerak Iya, sendiri. dia gitu. bergerak sendiri Untuk dan ditumbuk menumbuk gitu. sendiri. Ibu pernah ngelihat nggak makhluknya seperti ini? Iya, Lewat apa? Langsung atau lewat mimpi? langsung dia. Yang ibu bilang itu, yang Iya. kalau nggak Dia numbuk, menumbuk, dia datang. dia datang. Di sampingnya itu, dia menumbuk sendiri. Dan dia ada di situ. Oke. Memang makhluk ini berarti yang numbuk ya, Roy? Iya dong. Tinggi, besar, hitam, dan berbulu. Hal yang standar sekali. Itu adalah genderuwo. Saya minta tolong, Roy. Gimana caranya supaya anak saya nggak jadi tumbal? Hanya itu. Kita pelan-pelan coba untuk menetralisir satu persatu ya. Baik. Kita mulai Ya. dari mana, Roy? Iya, saya anggap dulu. Dan ini semua ini masukin di lumbung, di alu. Semuanya. Biarkan si Mbak Tikanya menumbuk. Kalau makhluk halus itu datang, kita ajak komunikasi semuanya. Ini Tapi itu lumbung, sering ini dipakai. alu, ya. Kenapa Iya. nggak warna hitam ya? Iya, dari dukunnya seperti ini. Saya kalau ngeliat biasa kalau udah sering dipakai bolongannya bukannya hitam ya, kayaknya susah dibersihin gitu. Iya, makanya dia agak hitam. Silakan. Ini semuanya ada garam. Ada yang bunyi-bunyi gitu. Ada suara-suara. Ada suara-suara aneh ya. Kamu panggil deh makhluk kalau itu datang Mbak Tika. Kok ada yang kayak geram gitu ya? Iya. Udahkah? Jadi apa? Kok suara apa itu? Sudah. Mas Bayu. Udah. Sudah. Kok Bu Tika jadi berubah jadi aneh sekarang? Jangan ganggu budakku.
Jangan ganggu budakku. Kamu dari mana dan siapa namanya? Saya Cerbon dari... Sekarang saya ingin bakar Alu itu biar kamu terbakar jiwanya juga di neraka. Saya kasih kamu Jangan tantangan. ganggu punyaku. Kalau saya mau ganggu Krim gimana? Boleh dong. Saya akan mematikanmu menjadi tumbalku. Lighter. Jangan ganggu budakku. Kamu minta tumbal dari yang punya badan ini ya? Benar. Minta anaknya dia. Iya. Jadi aneh ya setelah numbuk jadi... Iya, bisa masuk itu ya. Saya ingin membakar kamu. Jangan ganggu. Jangan ganggu budakku. Jangan bakar punyaku. Apa-apa. Saya nggak takut. Kau punya perjanjian ya dengan yang punya badan ini? Benar. Apa perjanjiannya? Perjanjiannya tumbal. Bye. Can you help me to Yes. take that Oke. stupid things? Kamu perlu tempat yang besar lagi nggak? Atau langsung bakar dari Boleh, sini? tempat besar lagi. Oke. Yang kayak kaleng itu Ya. ya. Ya, itu baru dimasukin ke dalam lumbungnya. Nah, tapi ini ada suara yang terus ikutin loh. Saya ngerasain ada suara saya di belakang. Iya, bos itu. Kamu tidak berhak membuat manusia menjadi budak, asal kamu tahu. Kau apakan budakku? Aduh, panas. Ah, 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 tolong, tolong, Soal jangan, cepetan, jangan apa, Oh, ini. jangan. scratch gitu loh. Bagus deh kebakar semuanya. Jangan. Dan saya minta gunting deh. Tapi di penonton kita tadi ada bunyi-bunyi kayak percikan api gitu. Percikan api. Oh, jangan ganggu aku. Jangan ganggu aku. Jangan ganggu aku. Matilah kamu ke neraka. No. Ketika sudah sadar, Rah, tapi ini suara-suaranya belum hilang loh. iya suara-suaranya belum hilang. Sebentar ya, Matika. Matikanya sabar dulu. Iya. Uci tolong kasih minum, tolong. Mbak, bisa minum nggak? Dia, even dia harus dibakar, tapi dia dibakar dengan suhu yang sangat panas sekali. Bisa kebakar tapi nggak hilang ya. Makanya itu susah banget bakar sebuah lumbung. Perlu Apa? disiram apart. Sempat. Belum. Mbak Tika, Iya. lihat ini deh. Daripada anak kamu yang meninggal ntar, itu aja tuh sekalian dibakar. Iya. Saya pengen periksa semua, nggak ada lagi di kantong dan segala macam. Tidak ada, hanya alu dan jimat itu aja. Jimatnya tuh masih ada di rumahnya dia. Ini susah banget nih untuk ngebakar ini. Saya ingin cleansing Ibu Tika sekalian. Wah, kamu pusing ya? Iya. Berat sekali. Yang mana baterainya? Kepala saya berat sekali.
Roy. Berat sekali ya? Iya. Seakan-akan ada sesuatu di leher saya yang ngeberatin. Tuh, saya dengar suara. Badan tuh. saya pada sakit-sakit. Masih ada suara lagi ya? Saya masih dengar suara. Iya. Tuh. Tuh saya samar-samar denger sih. Iya, aku juga dengar. Kayak yang tadi cuman lebih kayak jauh gitu. Lebih kecil. Bener nggak? Itu masih dari alu itu, masih dari lumbung itu, Roy. Iya. Lain kali, Mbak Tika, Iya, nggak usah pakai gini-ginian lagi ya. baik. Roy hanya bisa membakar sampai sini dan menyetop sampai sini aja. Tapi ke depannya saya tidak bisa menjamin apa yang terjadi kalau kamu masih pakai lagi tergoda untuk memakai hal-hal yang bersifat supernatural lagi. Iya. Sekarang saya hanya bisa cleansing. Mudah-mudahan sih pekatnya garam ini akan membuat kamu menjadi lebih sadar sih. Ini akan magerin dia supaya nggak kerasukan lagi, Roy. Iya betul, tapi ini dari dalam. Itu masih ada tuh. Ini sama kayak yang tadi loh. Bentar ya. Dia masih coba untuk masuk ke Butika ya? Iya, dia masih coba untuk masuk ke Butika. Tapi susah sekali. Masih pusing, Butika? Iya, pusing dan berat sekali. Terasa badan saya pegal-pegal. Kamu minum ini. Baik, Sekali atau 2 teguk saja. 3 kali teguk aja. 3 kali itu. Kalau bisa langsung habis sih dalam 3 teguk. Baik. Dan Suara itu masih ada sih, Roy. suara itu masih ada, benar. Iya benar. Apa yang Mbak Tika rasain sekarang? Agak enakan. Agak enakan dari awal. Udah lebih plong ya, Bu? Iya, Itu kalau misalnya itu alungnya pakai air garam, apa yang terjadi ya? Mau dicoba? Ya, apa yang terjadi dengan garam dan air? Udah, sudah berakhir. Dengan cara gini, Butika udah nggak bisa cari alung-alung lagi. baik. Alu atau alung? Alu. Alu, oke. Alu dan lumbung. Tempatnya lumbung, pukulannya itu alu. Oh, oke. Saya mau tanya, kalau kamu udah nggak laris lagi, kayak dulu nggak apa-apa ya? Nggak apa-apa. Saya tidak ingin anak saya sebagai Benar. korbannya. Benar, Bu. Bener sih, Yanti, Saya itu. ingin tobat. Aku ingin ke jalan yang lurus aja. Iyalah, pasti. Selamatin ya. Iya, Kamu diem-diem masuk ke kamar di jam 1 malam juga. iya. Saya ajak ngobrol. Ya, Baik. Doain, Bu. Saya Doa. yakin doa ibu tuh pasti lebih powerful. lebih Kuat banget powerful. buat anak ya. Betul. Baik. Doa Iya. ibu itu lebih jitu. Kamu dari tadi mukanya panik kenapa ya? Kenapa? Ada yang mau ditanya atau kamu ngerasain sesuatu atau ada yang dilihat atau apa? Saya nggak Enggak, tahu. cuma ngerasa merinding aja tadi. Tadi ngerasa ada. Takut sih genderuwo ya. Genderuwo mengincar banyak-banyak perempuan. Iya, selalu gitu. Ya? Selalu gitu. Terus diajak berhalusinasi, berhubungan badan. Itu semua dari pikiran kan. Dan bentuknya bisa berubah wujud. Iya, manifestasi banyak bentuk gitu loh. Terima kasih ya Bu Tika telah berbagi cerita dan Iya. Terima kasih juga atas bantuannya, Roy. Dan Pak, terima kasih telah membantu saya. Uci, ada yang mau disampaikan nggak buat Ibu Tika? Iya, semoga kedepannya ibu lebih baik lagi. Iya, terima kasih. Tobatnya tobat yang benar-benar. Iya. Jadi, Usahanya juga bisa lancar ya. iya sih. Pas tadi ngebakar itu kayaknya si Uci bengong juga ya.
kayak larut dalam satu adegan gitu loh. Masuk gitu. Heeh. Oh iya ya. Masa sih? Aku ngerasa ceritanya beda aja sih. Kayak fokusnya ketarik ke situ. Iya. Bener sih. Makanya aku juga nggak tahu tadi kan kayak merinding banget gitu. Tapi nggak apa-apa kan? Gak apa-apa sih. Sekarang gimana? Masih merinding atau takut? Nggak sih, masih kebayang suaranya aja. Suaranya tadi ya. Bentuknya kayak gini, kebayang sih seremnya seperti apa. Saya yang melihat Kamu bilang tadi kan Roy, anaknya tuh seperti terikat kakinya. Nah setelah dibakar dan nanti jimat itu akan bisa terlepas ikatannya itu. Bisa terlepas ikatannya, tapi harus si Batikanya harus kenceng-kenceng ngomong, gue bukan budak lu lagi gitu. Oh iya. Gue mau hidup normal ya, lu jangan macam-macam sama gue, Baik. sama anak gue gitu. Baik. Kalau dengan cara yang lembut nih nggak bisa, karena ini kan udah memberikan kamu pelanggan kayak gitu. Baik. Jimat tulisan itu sebelum dibuang ke laut harus dihancurin dulu atau buang Ya, aja? buang ke laut aja. Pokoknya terus pergi lo jauh-jauh, jangan ganggu gue. Gue mau hidup tenang sama anak gue. Gitu maksudnya. Iya. Yang kamu lihat Roy, apakah makhluk ini, Gundurwo ini akan datang lagi ke tempat Mbak Tika, Ibu Tika ini? Jangan sedih, ntar malam dia datang. Apa yang saya lakukan, Pak Roy? Kamu cukup teriak. Dan gue gak mau ikutin lo lagi, dan gue bukan budak lo. Baik. Dia akan datang lewat jendela yang di bagian kamar yang anak. Berarti jimatnya harus cepat dibuang. Ya. Dia akan muncul kok ntar. Baik. Bulunya banyak. Iya. Semacam kayak, aku gak bisa bilang itu karena tradisi orang ya. Di rumah juga saya punya koleksi patung mayat. Hah? Seperti itu gitu. Iya, benar. Mata merah bulat, rambut terurai Iya. kanan kiri, Tinggi besar. tinggi. Tinggi besar. Seperti yang ditulis sama Roy, benar itu. Setelah itu, kalau misalnya emang benar-benar udah bisa lepas dari ini, apa yang harus dilakukan oleh Ibu Tika ini supaya Saya dagangannya, Roy, tetap baik-baik aja? Ya. Saya ingin bertobat aja. Ya, Oke. setelah bertobat, apakah dagangannya akan baik-baik aja? Setelah bertobat, dagangannya akan baik-baik saja atau tidak, itu tergantung dari Matika. Ini kan pedagang. Iya. Maksudnya, ngapain sih dagangnya? Makanan soto. Soto. Soto kan ada biasa ada waktunya berkala mungkin gak laku atau apa. Soto itu kan masih bagus kondisinya. Iya. Bagi-bagi ke jalanan dong. Ke orang-orang yang membutuhkan. Iya. Seperti itu. Jangan stuck di situ aja, sotonya mau diinin. Kita bungkusin satu persatu, box satu persatu, kemudian kita sebarin di jalanan. Percuma dong kalau kamu dagang makanan tapi nggak ngebantuin orang untuk makan. Apalagi sotonya enak kan. Iya. Nah ini dia momentum dan kesempatan untuk menebus segala dosa Dosa-dosa yang saya dan perbuat. karma buruk. Jadi saya pengen banget supaya soto-soto itu dibagi ke jalanan. Baik. Gitu ya. Iya. Kamu terakhir. Aku masih denger ya barusan. Masa sih? No, nggak ada. Aku nggak dengar. Kamu mengalami gejala delusi ya? Apa tuh? Maksudnya gejala-gejala halusinasi gitu ya? Nggak ada. Gak ada yang denger loh. Perasaan Kamu aku denger doang apa? kali ya. Masih terasa ada yang Barusan bersuara. doang sih. Oke, ada yang mau kamu sampaikan buat Ibu Tika? Udah sih tadi Udah? aja. Semoga Oke. ibu dan keluarga selamat. Terima kasih. Baik. Dan semuanya menjadi lebih baik. Iya. Terima kasih. Mudah-mudahan kamu nggak dengar apa-apa lagi setelah Ibu Tika Iya, iya. meninggalkan ruangan ini ya. Oke, Ibu Tika, Iya. ada lagi Roy? Gak ada. Kalau gitu terima kasih sudah hadir menembus mata batin. Salam untuk keluarga, mudah-mudahan dagangannya tetap laris. Terima kasih banyak. Ya. Jangan lupa jimatnya ya Bu, dibuang Baik, ya. saya buang ke laut. Ya, terima kasih, selamat malam. Ya. Selamat malam. Terima kasih Pak Roy. Oke. Ya. Thank you. Hadapi apapun yang menghalangi perjalanan. Karena seseorang membutuhkan kesulitan untuk menikmati keberhasilan. Berikutnya akan hadir seorang pria yang mengaku sering kerasukan. Malam hari ini kami akan panggil dia dengan nama samaran. Kami persilahkan Fadli.
Selamat malam Mas Fadli. Selamat malam juga. Benar Anda sering kerasukan? Iya, benar. Apa yang mau ceritakan pada kami? Kalau setiap hari sih saya ngelihat sosok-sosok aneh gitu. Seperti mukanya hancur, seperti ada giginya taring, ada matanya satu. Terus kalau ngeliat dia langsung sakit badan. Seperti kejang-kejang, harus minum kopi gitu. Terus sama rokok sama menyan gitu, harus dibakar. Itu di rumah kejadiannya? Di mana aja, kalau posisi saya benci sama orang nih, saya langsung bakar menyan sama rokok gitu. Supaya saya gitu ngedem saya sama dia gitu. Itu sejak kapan melakukan itu? Udah lama sih, udah ada 3 tahunan lebih lah. 3 tahunan Iya. lebih. Jadi kalau misalnya benci sama orang, bakar menyan? Iya. Siapa yang dapat? Maksudnya ada yang ngajarin nggak sih? Tidak. Ada yang Secara bisikin naluri aja gitu? Iya. Ada yang bisikin, Iya, terus langsung dilakuin? lakuin. Di pohon seri, kadang-kadang di pohon kapuk. Di pohon pisang juga ada seperti, ayo ikut saya gitu. Pocong gitu, seperti pocong muncul, katanya saya mau ngisengin dia, tapi kamu harus bayar dengan menyan. Gitu. Seperti bunga, seperti minyak misik gitu. Selama ini pernah nggak ngelihat langsung yang bisikin kamu? Tidak. Cuma ngerasa aja ngelihat, bisikannya? iya, cuma ngelihat sosok-sosok yang di depan saya aja seperti kuntilanak, seperti macam lain-lainnya lah. Tapi nggak kelihatan secara kasat mata gitu? Kelihatan kalau posisi lagi kesel sama orang gitu, pengen matiin dia gitu. Baik. Tujuannya malam hari ini tentu supaya hidup lebih tenang dengan nggak usah denger dan nggak ada bisikan-bisikan kayak gitu ya? Iya, pengen sembuh sih, pengen sembuh total gitu, tapi nggak bisa. Pengen sembuh total? Hmm. Karena kamu ngerasa ini sakit gitu? Capek. Jadi Beban supaya di nggak usah hati denger gitu. apa-apa Iya. lagi gitu? Kalau lagi kesel sama orang pengennya bunuh gitu, matiin dia tuh. Pernah diikutin nggak bisikan itu? Sering, di mana aja sering. Ini Nggak, aja maksud saya gini, begitu bunuh, matiin dia, Iya. pernah diikutin nggak? ikutin. Kamu apain orang itu? Kadang pengen ditonjok, pengen tusuk gitu. Jadi kamu pernah ngebunuh orang? Hah? Pernah ribut sama orang sampai bonyok? Oh nggak sampai mati? Enggak. Ya mudah-mudahan jangan niatnya ya. Iya ngeri kan nanti berujung. Sama pidana. Baik, kami akan ajak kamu untuk langsung ketemu dengan sahabat kami ya. Iya. Dia adalah seorang indigo. Kami persilahkan Roy Kiyoshi. Sebelumnya, tim Mata Batin sudah memberikan tanggal lahir dan nomor rumah partisipan kepada Roy Kiyoshi. Dengan mata batinnya, Roy akan membaca berdasarkan angka yang kami berikan. Fadli, lahir tanggal 20 Desember 1996. Saya melihat pikirannya terlalu banyak bekerja. Kekuatan pikirannya dapat mewujudkan apa saja. Dia selalu memikirkan hal yang ia takuti dan menjadi kenyataan. Namun, dia menghadapinya dengan cara yang salah. Dia mudah sekali percaya pada sesuatu yang justru membuatnya terjerumus semakin dalam. Saya melihat Fadli sering dikendalikan oleh sosok penghuni tubuhnya. Setelah saya lihat ini, saya merasakan ada hawa kuntilanak dan pocong. Kuntilanak dan pocong, arwah gentayangan, menyeramkan sekali. Apapun mau ini nah ini saya berbanding terbalik, Fadli ini kayak cenderung menyendiri. Iya benar. Oh jadi Jadi seolah nggak orang ada. tuanya nggak lengkap hadir buat Yes. kehidupannya Fadli. Karakter momen datnya itu tidak ada Jadi kalau ada Sayangnya tembok sih itu kalau masih ada ada masalah bolong-bolong. dendam di hati. di hati kan. Nah saya kan? saranin, saya sih ini kesehatan. Kamu kan juga orang tua ya, baik udah jadi orang tua. Iya. Terus saya ada apa-apa semua harus terbuka gitu loh. Saya tidak. Kamu enggak kan? Cukup Makanya ini di hati gangguan. aja. Jadi ada dua nih, gangguan hantu, kemudian kesehatan jiwa, ketawa sendiri, kepuasan batin, celakain orang. Nah kalau orang yang sehat, biasanya dia cerita ke mamanya atau papanya lalalala dan dia dilakukan tindakan preventif supaya Percuma enggak. kalau saya cerita sama orang tua sendiri tidak percaya. Oh jadi karena orang tua nggak percaya, jadi nggak terbuka. Iya.
mereka tuh bukan nggak percaya, tapi mereka denial karena nggak pasti anak gue sehat gitu loh. Supaya menenangkan gitu ya. Iya, soalnya nggak nyambung sih si Fadlinya mau itu, tapi dia bukan dipatahin supaya kamunya jauh lebih tenang gitu loh. Nah sekarang kan udah berantakan nih, jadi ada gangguan hantu lagi masuk. Tahu situ? Boleh saya panggil? Boleh dong, sangat boleh. Saya kan di sini memang meja bundar ini memang buat meja penghakiman ya. Artinya mah Kejujuran. Meja kejujuran. Yang ada ikut sama kamu siapa? Yang ikut siapa? Fitri. Itu Tri. Perempuan. Iya. Bukan yang kuntilanak itu. Itu kuntilanak namanya Fitri. Oh, Dia seneng. Tahu dari mana namanya Fitri? Dia bisikin nama saya Fitri. Dia dulunya suka sama orang setia tapi orangnya nggak setia. Jadi anak ini yang setia katanya. Fitri. Oh jadi dulu Fitri. Fitri itu ikut orang tapi orangnya nggak setia, makanya ikut sama Fadli karena dia ngerasa Fadli setia sama dia. setia dalam arti Setia. Nggak pernah selingkuh gitu katanya. Ci. maksudnya kamu pacaran sama dia? Iya. Sebentar saya ulang ya, kamu pacaran sama kuntilanak? Tapi saya nggak sadar. Ketemunya di mana? Di pohon kapuk, kadang-kadang di pohon seri. Dia nguncang-nguncang aja, ketawa nanti. Ngajak ngobrol aja setiap malam. Kamu cari temen yang beneran. Tidak ada. Because you don't have any friends, jadi you can find. Saya kesel sama orang. Karena kamu nggak percaya sama orang, jadi bawaannya nggak punya teman karena nggak ada teman itu, akhirnya jadi Mungkin kayak gini karena dia sendirian. merasa kayak nggak ada yang mau temenan sama dia kali ya. Saya soalnya ngelihat pola pikir dia tuh sulit dimengerti orang lain. Iya. Kayak meloncat-loncat dan gangguan. Nggak ada pondasi yang untuk dia pegang gitu. Jadi mau ngobrol sama siapa, jadinya jatuhnya kayak pacaran sama kuntilanak. Dia tuh udah masuk ke delusi gangguan itu. Udah seolah-olah percaya gitu, tapi memang beneran akhirnya. Itu dia ngerasa dibenci itu karena emang beneran atau emang pengaruh bisikan-bisikan itu, Roy? Sebenarnya dari nih ya, kebencian itu dari low esteem-nya ini. Oh, bisa percaya diri. Tuh. Itu panas masih berasap loh. Oh, diam. Anda siapa ya? Jangan tahu nama saya siapa. Kamu sudah lama meninggal dunia? Lebih dari 10 tahun? Belum sampai 10 tahun? 200 tahun. Kenapa kamu ada di sini? Saya jaga anak ini. Kenapa kamu ngikutin anak ini? Kamu suka sama anak ini? Kenapa kamu meninggalnya? Karena apa? Hah? Sakit? Kecelakaan? Dibunuh orang? Coba kamu gertak. Jawab! You have to take the glass, take out from him, and then the flowers, The glass and the flower. the glass only. Kamu di sini. It's very dangerous because Jadi kamu menantang saya. mau apa kamu? Kamu mau apa? Kamu mau apa? Jangan ikut campur urusan saya sama anak ini. Saya nggak pengen ikut campur, saya ingin membantu. Yang punya badan udah kayak orang gila sekarang. Ya,
buat dia gila. Kok nggak dibikin mati sekalian? Susah. Susah? Dia banyak dampinginya. Bisa sebutkan nama? Kamu jagain siapa sih sebenarnya? Woi. Kamu tahu siapa? Musuh saya. Dia ikut campur urusan saya sama dia. Oke, I got the point. Kamu sudah lama temenan sama Fadli. Woi, saya nanya kamu udah lama temenan sama Fadli? Siapa? Oke. Kalau anak ini mau kamu pergi, ninggalin dia, kamu mau? Kenapa nggak mau? Udah ngerasa di badan ini. Tapi anak ini mau kamu pergi, kasihan dia capek. Kau mau apa sebenarnya? Minta apa dari dia? Enggak minta apa-apa. Tapi anak ininya susah dikasih tahu. Anak ini namanya siapa sih? Lupa saya. Siapa nama anak ini? Mau sampai kapan kesurupan? Gangguin Fadli ya? Kamu sayang sama Fadli ya? Iya apa? Angguknya yang kenceng dong. Saya nggak ngerti jawabannya kalau cuma badannya doang. But anyway, this is... Bukan itu ya? Saya minta kain hitam dong yang panjang. Oke. Kenapa kamu nangis? Tutupin aja. Nggak jadi apa ya kalau ditutup? Bisikan gaib atau bisikan suara hati? Saya curiga yang kedua. Me too. Ini matanya sampai berair gitu ya. Itu makanya jadi Buka! buka. Buka apa sih? Kan udah dibuka. Kamu berani buka itu nggak tarik? Saya nggak takut sama ini. Berani colek palanya nggak? Baik banget. Saya akan lakuin itu. Tapi in What? new method. Oh, that one. Kayak that one. Udah dapet. Let's prove it. Tongkat Kami minta aja. kamu pergi baik-baik, kamu nggak mau? Nggak mau? I love this thing. Kau minta cara yang kasar supaya
bisa pergi ya? Oke. Just like, Kau minta cara yang kasar atau cara yang baik-baik? sadari. Aku sadarinnya nggak yang kayak gitu. Saya menggunakan logika saya, namun saya paranormal. Bangun. Udah sadar. Selamat datang kembali. Hooray. Dipakai lagi maskernya. Darling. Boleh Hooray, pakai kembali sendalnya. lagi. Silakan Mas Fadli. Boleh bantu nggak clip on-nya dibenerin? Mas Fadli. Yang namanya saya ingat dia paling sayang sama orang tua. Aku mistis tapi dia masih ada rasa. Udah saya mau bakar aja udah gitu biar saya gak dihantuin. Berbeda terbalik dengan Fadli. Fadli itu mengalami bukan gangguan hantu, tapi gangguan psikologi dan kemudian ketawa kepuasan batin untuk celakain orang. Jadi dari dua partisipan saya melihat Fadli yang paling parah. Kalau seseorang mengalami depresi begitu berat sampai ada gangguan jiwa, kalau dibiarin, apakah mungkin dia justru malah dirasuki hal-hal gaib, Roy? Jujur, saya juga riset tentang itu loh. Gangguan jiwa jika dibiarkan juga bisa berbahaya buat orang lain. Dia punya, jadi gini, mereka tuh punya apa yang dilihat gitu sama kepala beda yang orang lihat gitu. Dia bisa yang apa ya ngomongnya? Dia bangun sendiri gambarnya, terus melihat banyak hal dalam satu kejadian. Iya, gitu. dan dia percaya itu parahnya. Nah, itu yang bisa menjadi bahaya. kalau misalnya kan tadi belatinya kan di situ, terus dipindahin mamanya di sini. Mamanya udah ngerti banget nih, ini belati pasti bakal Bahaya. Iya, dan belatinya kalau langsung lempar ke sana. Udah disita sama Udah tim? dong, udah. Oke. Kamu gimana, Uci? Komentarnya? Komentarnya sih kalau Fadli ya, ini aku lebih interest sama dia. Mungkin karena dia merasa banyak kekurangan percaya diri dan dia percaya hal-hal mistis seperti jimat, batu yang bisa membantu kehidupan dia atau usaha dia lancar, dan pada kenyataannya enggak. Jadi dia frustasi. Nah itu dia, karena frustasi Iya, karena akhirnya frustasi nutup akhirnya mata sama hal-hal yang nyata. Akhirnya dia Iya. berhalusinasi, berimajinasi yang Ya, membuat dia jadi baik. aneh ya. Mudah-mudahan dua partisipan kita ke depannya jauh lebih baik setelah hadir di Menembus Mata Batin. Siap. Terima kasih Uci Suciati yang sudah hadir di Menembus Mata Batin. Sukses untuk karirnya dan Terima semua kasih, rencana Mas baiknya. Bayu. Iya, Roy Kiyoshi, terima kasih. Thank you. Segala penjelasan dan pencerahan malam Iya. hari ini. Pemirsa, demi kesenangan seseorang akan menutup mata, tak peduli karma ataupun dosa. Sekeras itu, kehidupan terbuat memicu banyaknya praktek muslihat. Ikuti terus kisah-kisah selanjutnya yang akan selalu kami sajikan di sini. Menembus Mata Batin. Kita adalah panglima hati. Segala yang kita kerjakan tanpa disadari menciptakan misteri yang ada dalam hati. Baik, buruk, kejam, pilu, sampai kisah ironis, semua akan kita kuak di sini. Menembus Mata Batin. Di program ini akan hadir orang-orang yang pernah ataupun masih melakukan tindakan di luar batas kewajaran.
Dan bintang tamu yang hadir pada malam hari ini adalah Yeyen Lydia. Apa kabar Yeyen? Baik, Bayu. Terima kasih kembali hadir di Mana Bus Mata Batin. Sama-sama. Gimana pengalaman mistis kamu belakangan terjadi lagi kah atau masih ada kejadian yang bikin trauma? Aku sih kalau kejadian-kejadian yang aneh-aneh jarang banget ya. Gitu. Cuman kalau yang paling dekat sempat beberapa tahun lalu tuh aku nge-MC off air gitu di daerah Lampung. Oke. Di Lampung ya. Hotelnya sih bagus. Hotelnya bagus, besar gitu, tapi emang hotel agak lama ceritanya. Terus abis ini aku sama adikku yang bontot tuh yang cewek. Masuk kamar, gak lama tidur dia. Aku belum bisa tidur. Terus begitu mau tidur nih, begitu merem, lampunya mati. Sengaja dimatiin? Enggak, karena lampunya nyala. Yang biasanya tuh aku emang matiin lampu, tapi kalau deket kamar mandi pasti aku nyalain tuh. Kalau di hotel pasti deket itu aku nyalain. Begitu itu merem, mati? Begitu merem mati kan berasa dong. Loh kok gelap? Begitu aku melek nyala. Terus begitu aku merem, mati lagi. Kan ganggu gitu ya. Bener. Aku melek nyala. Terus aku melek lama, aku diemin aja kan. Dia nggak mati-mati tuh. Oh, dilihatin malah nggak mati? Nggak mati. Begitu aku merem, dia mati lagi. Ya kan, wah udah nih kesel, adikku udah tidur gitu kan. Terus aku gini deh, kalau berani jangan cuma matiin lampu, pindahin nih kursi. Sebelahku ada kursi kosong gitu kan, pindahin nih kursi gitu kan. Tapi dalam hati aku gini, kalau dia pindahin kursi beneran gimana Yan? Pindah ke bangunin adikku, bangun. Tapi gitu. karena kesel Tapi ya, karena kesel keganggu gitu kan. waktu Tapi itu. abis gitu nggak mati sama sekali lampunya sampai pagi. Aduh. Sampai pagi. Tapi sosoknya nggak muncul ya? Enggak. Aku cuma, ini aduh mati lampu. Terus tetap aku udah berusaha untuk pindah deh madep sini. Tapi kan tetap berasa kan begitu kita kayak diginiin aja gitu Iya, kan. bener. Nggak enak gitu loh. Terus wah kalau berani jangan cuma matiin lampu. Pindahin nih kursi. Abis itu nggak mati? Abis itu nggak mati-mati. Tapi tidur. Wah, berarti itu kuncinya mungkin ya. Menghadapi kalau situasi yang menegangkan dan menakutkan, ya dilawan aja, dihadapin gitu ya. Oke, mudah-mudahan malam hari ini kamu baik-baik aja ya kan? Amin. Mudah-mudahan. Emang mau ada apa? Iya, kita ketemu dengan partisipan macam-macam nih. Ada yang pelaku mistis, yang pesugihan, pelet, jimat, dan lain-lain. Nah, malam hari ini akan hadir seorang perempuan yang mengaku sering mendapat serangan santet. Kami akan panggil dia dengan nama samaran. Kami persilahkan Fetty. Selamat malam Ibu Fetty. Selamat malam. Apa kegiatan Anda sehari-hari saat ini? Saya bekerja di di sebuah perusahaan. Perusahaan swasta ya? Iya. Baik, apa yang mau Ibu ceritakan pada kami? Nih awal mulanya ya, pada tahun 2010 kan saya pernah tuh saya belum nikah gitu. Udah gitu dibawa mama saya tuh ke ustadz. Setelah dibawa ke ustadz, nggak taunya keluar keris. Diobatin, katanya sih saya disantet. Cuman santetnya ditutup jodohnya doang. Tuh. Dari mana keluar keris? Dari sini, Dari dari badan iya, sepasang, tapi udah bekarat. Katanya sejodoh. Besar, kecil? Segede gini. Oke, lalu kemudian? Udah gitu, singkat cerita ya, tahun 2012, mas saya kan sakit tuh, parah tuh. Udah kena 3 kali, keluarnya macem-macem lah, nggak bisa buang air. Pas abis tuh nggak bisa buang air, pas diiniin di Pak Ustadz gitu, diambil ada pakunya 3 tuh. Dari mana? Dari perut. Abis itu langsung tempat bisa yang buang sama? air. Iya, Abis abis itu itu bisa? langsung bisa buang air. Sampai 3 kali kena tuh. Pas keempat kalinya habis lebaran tuh. Habis lebaran kan namanya orang panik ya, habis lebaran dia tuh. Mama saya muter-muter panas gitu. Di belakang saya meluk-meluk saya gitu. Akhirnya dibawalah ke rumah sakit. Habis lebaran tuh 2 hari. Dibawa ke rumah sakit, nggak lama meninggal. Nah, habis meninggal itu serang 3 hari, saya kena santet tuh.
keluarnya dari sini apa namanya sih, dari tenggorokan keluar kayak apa namanya kapas orang meninggal, udah kuning-kuning 3 ditaruh di... Kapas orang meninggal? Kok kapasnya warna kuning gitu? Iya udah agak kuning, emang buat kalau orang meninggal kan suka ditaruhin kapasnya Itu di yang sini. ngeluarin siapa, Bu? Yang ngeluarin itu lain lagi orangnya, kalau nggak salah. Udah gitu udah dikeluarin, satunya apa namanya kapasnya taruh dalam perut. Nggak lama lagi kena lagi tuh di payudara, paku. Apa, Bu? Yang Paku triplek yang 2 tuh udah diambil, nggak lama dikirim lagi tuh yang bekarat. Kemana? Di sini di payudara lagi. Oh, serem banget ya. Terus? Udah gitu apa namanya sih dari keluar sapu injuk. Hah? Iya, sapu injuk yang buat nyapu. Sapu ijuk? Iya, sapu ijuk. Sapu lantai kan? Tapi dipotong-potong kan mulus banget. Abis diambil sih enak. Udah gitu keluar dari sini mulus. Sampai 12 kali saya kena. Itu Ibu tahu yang ngelakuin orangnya sama atau Ya beda-beda orang? kalau orangnya itu aja. Ya Ibu saya tahu, Tujuannya tapi apa kalau tahu. punya masalah sama orang itu nggak? Ya kayaknya sih dia ini masih saudara gitu. Dia yang soalnya Ustadz bilang Ustadz berapa aja dia. Gak bilang dikasih dia. tahu orangnya siapa gitu? Iya. Kenapa sih? Alasannya kenapa, Iya Bu? makanya Ya nggak tahu mungkin pernah gara-gara ribut kah? enggak. Atau misalnya gimana Bukan. gitu kalau nggak ada Kayaknya urusan sih kan harusnya waktu itu nggak. pernah di Betul. Rukia dia pengen nguasain ini kayaknya. Pengen nguasain apa? Rumah orang tua tadinya semua. Ini keluarga dekat, Bu. Iya bukan orang lain. Ibu pernah bicara ini baik-baik dengan yang bersangkutan? Ya tapi namanya kayak gitu nggak ngaku lah, orang nggak ada undang-undangnya. Tapi Malah pernah- kita dituduhnya nuding. Oh. Udah gitu apa namanya sih keluar apa sih namanya belum lama ya di gitu apa kan giniin telur tuh, saya bawa telur sendiri keluar rambut dalamnya dalam tanah telur? kuburan. Iya dari badan diginiin kan ke seluruh tubuh, Begitu telurnya dipecahin ada rambutnya, sama tanah kuburan, ada tanah kuburannya. itu kenapa, Bu? Ya nggak tahu sih saya juga. Itu apa yang Ibu rasain? Ya Makanya pakai telur dikeluarin. itu kan saya kan kalau malam nggak bisa tidur sampai sekarang. Jadi suka didatengin sosok tinggi besar gitu. Saya dipeluk-peluk dari belakang. Jadi kan santetnya itu keluarnya macem-macem tuh. Apa namanya sih dari perut. Ada apa sih namanya paku yang paling parah tuh paku 7 cm di sini hampir mau mati saya. Tahun 2000 berapa ya? 2016 apa kalau nggak salah. 2013 apa 14 tuh. Heeh. Udah gitu kan Apa saya kena yang Ibu santet. rasain waktu itu? Mula sakit. Kalau udah diambil enak, cuman abis diambil sore nih malamnya di atas sungan rumah bleder peletasan, kayak kena lagi paginya. Sorry deh, mau nanya kan ini satu keluarga, oke memang tidak akan ngaku ya yang namanya maling gitu loh. Tapi selagi itu tadi mungkin motivasinya karena ingin menguasai. Rumah. Tapi biasanya kan kalau misalnya sudah ke ustadz atau gimana, pasti akan dikasih pegangan. Ibu nggak dikasih pegangan? Dikasih pagar jebol. Soalnya dianya naruh dulu kali, namanya Lewat musuh juga. dalam selimut. Ibu, Dalam saya mau tanya ya, kan kalau tahu orangnya yang ngejahatin kita, Iya. Ibu ada rasa dendam gak sih? enggak, Rasa sakit? enggak. Ibu Maksudnya pernah enggak ada dendam niat, enggak, ya saya mah yang udah ya biarin aja. maksudnya gini, dengan ngebalikin nih, saya balikin ke yang ngirim. Saya pernah waktu itu ke Oh, dukun, pernah Ibu kirim juga? Iya, soalnya saya kan ini Pak udah apa Mas Bayu udah habis-habisan saya sampai jual bagian saya buat berobat. Udah Saya bertahun-tahun jual bagian juga saya ya? buat berobat iya. Buat berobat buat ngontrak, buat berobat kalau enggak saya mati di situ. Mas saya aja udah mati. Iya, kami turut berduka untuk meninggalnya ibunya, Bu Fetty ya. Waktu Ibu mengirimkan balik apa yang terjadi, Bu? Nah, waktu itu kan abis dikirimin macem-macem tuh ya. Udah gitu kan akhirnya saya sama kakak saya tuh ke dukun lah gitu. Udah gitu mau dibalikin. Pas mau dibalikin nggak tahu saya mau buat tumbal. Untung jadi saya nggak lanjutin lah takut. Oh, Ibu diminta jadi tumbal? Iya, soalnya gini suruh masuk ke ruangan gelap tuh. Udah gitu kan megang minyak bayar 5 juta kan waktu itu. Ibu bayar tuh? Iya. Udah gitu ya semua juga bayar sih, cuman ini yang paling 5 juta. Jadi kan berderet tuh. Ya itu ya ditutupin kain putih apa kain hitam saya lupa lah. Dia kok kayaknya apa namanya sih ini
minyaknya ini mau udah gitu dia nelpon suaranya nakut, jadi kan saya takut lah. Di ini mah malah kita yang buat tumbal, jadi gak jadi lah, gak datang lagi gitu. Sampai kuku-kuku dikumpulin, masa kuku kita dikumpulin sih? Uangnya balik? Enggak.